rasanya di sini Kak Nadila dan juga Kak Petra menyapa adik-adik di rumah untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah online. Yeay! Nah, adik-adik, supaya kita lebih semangat lagi, yuk kita berdiri, kita akan pujikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Ikuti gerakannya ya. Mari kita berdoa meminta penyertaan dari Tuhan di ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Bapa untuk segala berkat dan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti hanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Ya, Kak Nadila mengundang adik-adik yang ada di rumah untuk berdiri. Supaya lebih bersemangat, enaknya kita pujikan apa ya Kak Petra? Kayaknya lagu Memasuki Gerbangnya seru deh Kak Nadila. Wah, ide bagus tuh Kak Petra. Yuk adik-adik, mari kita pujikan Memasuki Gerbangnya. Ikuti gerakannya ya. Silahkan duduk kembali adik-adik. Nah, kini tiba saatnya kita di poin penting dari ibadah kita kali ini. Ada yang tahu? Kak Petra tahu? Pastinya penyampaian firman Tuhan. Iya, betul sekali. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita pujikan Yesus kawan yang sejati. Bagi kita yang lemah
Selamat bertemu anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Lukas 9. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, tiba saatnya kami bersama-sama akan belajar dari firman-Mu. Bimbing kami, tuntun kami, supaya kami semakin mengerti dan memahami firman-Mu bagi kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa bersandar pada kehendak Tuhan dan tidak hanya pada pengertian kami sendiri. Kami percaya Tuhan memberkati menyertai ibadah kami hari ini dari awal sampai selesainya nanti. Terima kasih Tuhan, amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita buka kitab kita dari Lukas 9 ayat yang ke-28 sampai dengan 36. Demikian firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat ini. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada minggu ini adalah Allahku setia menyertaiku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini itu menceritakan tentang kesaksian Lukas, mencatat Lukas tentang peristiwa di atas gunung ketika Yesus mengajak 3 orang muridnya. Siapa tadi murid-muridnya yang diajak? Coba disebutkan. Masih ingat ya? Ayo. Nah, dalam peristiwa itu bukan berarti Yesus mau rekreasi ke atas gunung, tetapi adalah dalam rangka menenangkan diri, menyiapkan dirinya untuk menjalani peristiwa salib. Ada anak yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa itu ketika Yesus berada di atas gunung bertemu dengan Musa dan Elia, wajah Yesus berubah menjadi bercahaya dan berkilauan. Kemudian terdengarlah suara, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, itulah peristiwa yang disebut dengan peristiwa transfigurasi, sebuah perubahan. Ya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, peristiwa transfigurasi itu ada 2 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah penyertaan dan kesetiaan Allah menyertai Yesus di dalam proses menyiapkan dirinya menjalani peristiwa penyaliban. Untuk apa Yesus disalib? Anak-anak tahu? Anak-anak masih ingat itu? Ya, ialah untuk menebus dosa manusia. Allah tidak membiarkan Yesus berjalan sendiri menjalani itu, tapi Allah setia, menyertai, menaungi, memberikan kekuatan supaya Yesus dapat dengan berhasil menjalani peristiwa itu.
Yang kedua adalah cahaya kemuliaan yang memancar dari wajah Yesus itu memberikan pengajaran kepada para murid bahwa di balik peristiwa menyedihkan yang dialami oleh Yesus, yaitu penyaliban dan wafatnya, pasti akan ada peristiwa yang lebih menyenangkan, lebih menggembirakan, sebuah kemenangan, ialah pada hari ketiga Yesus akan bangkit dari antara orang mati. Itu memberikan kekuatan kepada para murid dalam mengikut Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini membuat kita belajar bahwa sebagai manusia biasa, kita semua akan menghadapi masalah, baik berat maupun ringan, masalah dengan teman-teman, tugas sekolah yang berat khususnya di masa pandemi ini. Kita belajar dari rumah, belajar sendiri, dan kita jauh dari teman-teman kita. Mungkin masalah juga dengan orang-orang yang kita cintai ternyata meninggalkan kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berputus asa ketika kita menghadapi masalah. Ingatlah bahwa kita punya Allah yang setia, yang selalu akan menyertai dan memberikan kita semangat untuk menjalani setiap proses dalam hidup kita. Setiap hal di dalam hidup kita itu dipakai oleh Allah untuk membentuk diri kita menjadi lebih baik. Bukan hanya peristiwa yang sedih, bukan hanya ketika kita menghadapi masalah, tapi juga ketika hal keberhasilan atau kebahagiaan kita alami, supaya kita tidak lupa diri. Sebagai manusia biasa, wajar kalau kita merasa sedih, merasa takut, merasa galau dan sebagainya. Tetapi itu tidak boleh membuat kita jauh dari Allah. Tetaplah bersandar pada penyertaan Allah. Percayalah bahwa Allah menyertai kalian semua dan akan menaungi kalian semua dengan kasih setianya. Sehingga anak-anak yang percaya itu pasti akan dapat melalui proses kehidupannya sehingga menjadi anak-anak yang lebih baik. Anak yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk setiap peristiwa di dalam hidup kami yang boleh kami jalani. Kiranya Engkau menolong kami melalui setiap proses itu, sehingga kami boleh senantiasa dapat bersandar kepadamu dan menjadi anak-anak yang lebih baik. Berkati kami semua di dalam menjalani kehidupan kami, di dalam menjalani masalah-masalah kami. Kami percaya Tuhan memberi kami semangat sehingga kami boleh berhasil menghadapi setiap pencobaan hidup kami. Jangan biarkan kami berputus asa, tetapi kami percaya Tuhan Engkau akan menyertai dan memberi kami masa yang lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih Tuhan. Amin. Wah, mantap sekali firman Tuhan hari ini. Karena Dila berharap adik-adik yang di rumah dapat menangkap apa yang telah disampaikan oleh Bu Rin. Terima kasih juga kepada Bu Rin yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya, Kanadila akan mengundang adik-adik yang ada di rumah untuk kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Yuk kita berdiri. Ya, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Nah, baiklah adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan ini akan diiringi oleh pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia.
Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan doa syafaat. Mari kita satu hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu hari ini, atas penyertaan-Mu pada ibadah kami hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya Engkau berkati persembahan kami, biarlah persembahan kami ini boleh memuliakan nama-Mu saja. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah, untuk sekolah adik-adik, biarlah adik-adik tetap bersemangat walaupun di tengah pandemi saat ini, tidak mengurangi rasa semangatnya dalam belajar. Begitu juga kami berdoa untuk gereja ini, biarlah Tuhan Engkau yang tuntun, Engkau yang berkati, biarlah di masa pandemi ini juga kami boleh terus bersukacita, memuliakan, melayani Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, biarlah Engkau berkati setiap pemimpinnya, dari Pak Presiden hingga pemimpin dari sel-sel kecil. Kiranya ya Bapa, Engkau yang berikan kebijaksanaan, hikmat daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa, biarlah seluruhnya aspek dalam kehidupan kami hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan menerima berkat. Berkat akan disampaikan oleh Bu Rin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita dan mari kita mohon berkat kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita saat ini, penyertaan Roh Kudus senantiasa menuntun kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mas Petra, Mbak Adila.